Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57-58 Masehi dari Korintus untuk jemaat di Roma, yang bertujuan untuk memberikan pengertian tentang kebenaran Allah dan bagaimana keselamatan yang hanya bisa diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik atau ketaatan pada hukum Taurat. Tema renungan malam hari ini adalah seorang pun tidak ada yang benar. Bahwa pada ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menyatakan semua orang siapapun itu berada di bawah kuasa dosa. Pernyataan ini sangatlah radikal bagi orang Yahudi yang saat itu merasa diri lebih baik dan benar karena mereka mentaati hukum Taurat. Hal ini menjadi dasar penting bagi kita semua umat pilihan Allah, bahwa manusia memiliki dosa asal dan tidak mampu mencapai kebenaran dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga memerlukan campur tangan dan kasih karunia ilahi. Kebanyakan orang senang menganggap diri mereka berharga, lebih hebat dan lebih berjasa daripada orang lain. Kebanyakan menganggap diri mereka layak masuk surga daripada umat manusia lainnya. Pada ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa semua manusia berdosa dan tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak berdosa di dunia ini. Kita berdosa karena kita berdosa sejak lahir dan bersalah di hadapan Allah. Sehingga karena dosa inilah telah mempengaruhi jalinan hubungan Allah dengan umat manusia. Yang kedua, kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan kepada kita, maka Dia rela memberikan anaknya yang dikasihi untuk mati di kayu salib, demi menebus dosa kita, sehingga kita dapat memperoleh kasih karunia dan pengampunan, sehingga diselamatkan dan tidak binasa oleh karena dosa. Sebagai orang percaya, kita bisa bersuka cita karena diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kita kepada Kristus. Sebagai orang percaya, kita merayakan bahwa kita tidak lagi mengalami penghukuman, dan karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Maka karena kasih karunia itulah, kita sebagai umat yang dimenangkan harus memiliki sikap satu, mempertahankan iman. Yakinlah bahwa iman bukanlah perbuatan baik yang telah kita lakukan yang membuat kita layak menerima keselamatan. Mempercayai Kristus sebagai juru selamat tidak boleh dipandang sebagai suatu usaha demi kepentingan kita sendiri, yang telah membuat kita layak menerima perlindungan Kristus yang maha benar. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Dialah yang memiliki hidup kekal. Ketiga, selalu rendah hati. Keempat, belajar untuk selalu mengampuni sesama. Karena kita tidaklah sempurna, maka kita harus dapat mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita, sehingga disitulah tercermin bahwa kita layak disebut serupa dengan Allah yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik terkasih, mari jadikan kita pelaku akan kebenaran firman Allah. Renungkanlah bahwa tidak ada yang benar di dunia ini, tetapi kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah dalam hidup kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.